Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali ke dalam recap The Moon Breakdance for You bagian keempat. Serial ini porsi romansanya cukup dominan ya teman-teman dibandingkan dengan usia-usia yang pada umumnya Mimin rekap. Biasanya kalau kita nonton usia memang ada sedikit bumbu romansnya baru asik. Tapi kalau ini kayak nonton romansa tapi bumbunya usia gitu loh. Awalnya saya juga nggak tahu sih porsi cinta-cintanya bakalan sebanyak ini. Kalau tahu saya bakalan mikir 2 kali untuk merekapnya, tapi sejauh ini konflik ceritanya masih oke lah, ringan dan mudah untuk diikuti. Salah memberikan batu gioknya, Ching Hong meminta agar batu itu dikembalikan kepadanya, tetapi Chiu An malah mengungkapkan rasa sukanya terhadap Ching Hong. Hal ini membuat Ching Hong menertawakan Chiu An yang masih kecil ini sangat mirip dengan adik seperguruannya, yang selalu menyatakan rasa suka terhadapnya, bahwa Chiu An ini tidak mengerti apa itu yang dinamakan dengan cinta. Dia meminta batu gioknya kembali, tetapi Chiu An yang kena mental ini kabur dengan batu giok itu. Bertepatan dengan Wen Yu yang datang dan menagih hadiah ulang tahun darinya. Sementara itu, Kuye memperingati Cao Yang dan Li Muchong yang bekerja padanya bahwa Lin Fang adalah orang yang licik dan sangat paham dalam permainan taktikal. Tidak mudah untuk mereka hadapi dan sepantasnya mereka harus lebih berhati-hati lagi di dalam bertindak. Dugaan Kuye tidaklah salah, karena Lin Fang telah mengutus Ching Hong dan juga Wen Yu untuk mengadu domba Li Muchong dan juga Cao Yang. Sepasang kekasih ini menyamar sebagai anak buah Cao Yang yang kemudian mereka pergi mengacau ke rumah perjudian yang dikelola oleh Li Muchong. Berbuat kerusuhan dan merampok uang lebih dari 1000 tel. Uang itu mereka bawakan ke Chiu An sesuai dengan arahan Lin Fang. Ching Hong yang kala itu ingin menagih kembali batu gioknya, meminta Wen Yu untuk memberikannya jarak agar dia bisa berbicara dengan si adik kecil. Tak taunya Chiu An malah ngegas dan menyatakan keinginannya untuk menikahi Ching Hong. Wen Yu yang memergoki dari kejauhan sontak menjadi marah dan memperingati Chiu An sambil membawa kekasihnya itu pergi dari sana. Sementara Ching Hong memberitahukan Wen Yu agar tidak perlu cemburu dengan seorang anak kecil. Di tempat lain, Li Muchong telah termakan oleh taktik adu domba. Dia menjadi sangat marah ketika mendapatkan kabar rumah judinya yang diserang oleh orang-orangnya Cao Yang. Pada sisi yang lain, Cao Yang sendiri juga menjadi emosional saat mendapatkan kabar kalau Li Muchong telah mencurigainya atas serangan yang tidak dia lakukan. Chiu An yang tergila-gila dengan Ching Hong kemudian menemui Lin Fang, meminta agar Lin Fang mau memberitahunya seperti apa sosok Ching Hong yang dia sukai. Lin Fang berusaha untuk menasihati Chiu An yang tidak seharusnya memaksa dalam hal percintaan, terlebih lagi Ching Hong telah memiliki seorang Wen Yu. Bagaimanapun juga, Chiu An yang katanya tidak mau menyesal dan tetap mau mengejar Ching Hong, membuat Lin Fang memberitahukan seperti apa watak dan karakter Ching Hong yang dia kenal. Xiaolan yang kebetulan lewat di sana menguping pembicaraan itu. Dari apa yang dideskripsikan Lin Fang, Xiaolan merasa Lin Fang sangatlah paham dengan nonanya, dan menduga kalau Lin Fang memiliki perasaan kepada Ching Hong. Melihat Chiu An yang begitu bersemangat mendengarkan ceritanya ini, Lin Fang pun kemudian membantu Chiu An memberikannya tugas untuk menyelidiki sebuah rumah hantu bersama dengan Ching Hong. Setelah Chiu An pergi, Xiaolan pun masuk ke sana dan bertanya kepada Lin Fang yang kenapa tidak berani mendekati nonanya. Xiaolan malah merasa Lin Fang ini bakalan lebih cocok untuk nonanya ketimbang dengan Wen Yu. Lin Fang pun memberitahukan dirinya yang sakit dan tidak memiliki masa depan dengan Ching Hong. Dari tugas yang diberikan Lin Fang, akhirnya Chiu An pun bisa mengajak Ching Hong berduaan menyelidik ke rumah hantu. Wen Yu yang cemburu melihat itu kemudian diberikan izin oleh Lin Fang agar Wen Yu bisa diam-diam mengikuti dan melindungi mereka. Pada sisi lainnya, Cao Yang dan Li Muchong yang terkena adu domba Lin Fang ini bertengkar di hadapan Kuye. Kuye berusaha untuk menenangkan mereka, memberitahukan mereka yang sebenarnya telah diprovokasi oleh Lin Fang. Tiba ke rumah hantu yang kosong itu, Chiu An yang menakut-nakuti akhirnya membuat Ching Hong berteriak kencang setelah melihat seekor tikus besar yang melintas. Suaranya itu terdengar oleh Kuye dan yang lainnya. Ternyata rumah hantu yang besar ini hanyalah sebuah penyamaran bangunan yang menjadi tempat persembunyian Kuye.
Li Muchong pun memerintahkan seorang bawahannya untuk memeriksa, di mana Qing Hong dan Xiuan tiba-tiba saja diserang oleh orang tersebut. Ketika tangan Xiuan terbeset, Qing Hong bisa mengetahui kalau orang yang melukai Xiuan ini sama dengan orang yang melukainya kemarin. Sepulangnya dari sana, Qing Hong dan Xiuan memberitahukan apa yang mereka alami di rumah hantu. Esoknya Lin Fang pun mengundang Cao Yang dan juga Li Muchong, memberitahukan mereka berdua kalau dialah yang mengadu domba mereka, karena mereka berdua bekerja di bawah komando Kuye. Lin Fang membujuk mereka berdua yang bertengkar, di mana Cao Yang yang sudah terbujuk ini ingin mengabdi kepada Lin Fang, tetapi Li Muchong masihlah berpihak kepada Kuye. Sementara Jenderal Xiahou telah tiba di sana dengan pasukan kerajaannya untuk mengepung di sekeliling. Li Muchong yang tidak ingin menyerah mencoba untuk mencuri serang Lin Fang dan langsung kabur dari sana. Tetapi pengepungan itu berhasil mengandaskan perlawanan Li Muchong yang tewas di saat itu pula. Usai itu, Wen Yu membacakan semua aksi kriminal Li Muchong dan Cao Yang yang telah lama mengakar di kota Changwu ini, bahwa dengan banyaknya aksi kejahatan tersebut, Cao Yang juga sepantasnya dihukum mati. Cao Yang yang ingin memberikan perlawanan juga dibunuh di saat itu pula. Dengan demikian, Lin Fang pun telah memberikan contoh keras dengan membersihkan kota Changwu ini dari dua orang penjahat besar, di mana dia melepaskan semua anak buah Cao Yang dan juga anak buah Li Muchong yang ada di sana, memberikan mereka kesempatan kedua untuk bertobat. Selain itu, Lin Fang juga mengangkat Xiuan untuk menjadi ketua komunitas pesilat di kota ini, agar Xiuan yang berasal dari keluarga terhormat dari kota ini bisa menjadi teladan dan pemimpin bagi mereka semua. Dengan tewasnya dua kaki tangan utamanya, Kuye menjadi cukup desperate, di mana dia pun mulai menggerakkan sisa beberapa anak buah Li Muchong untuk memulai sebuah pergerakan besar. Salah satu dari pengawal Li Muchong yang digerakkan tersebut adalah seorang pembunuh bercadar yang telah melukai Qing Hong dan Xiuan sebelumnya. Kuye menunggu sampai momen Lin Fang benar-benar lengah, di mana di malam itu Qing Hong dan Xiuan tiba-tiba diserang oleh tangan kanannya Li Muchong. Dalam pergelutan hidup mati itu, Qing Hong membunuh tangan kanan Li Muchong dan merasa sangat bersalah di dalam batinnya, karena ini adalah pembunuhan pertama yang dia lakukan secara terpaksa. Sementara itu, Lin Fang yang tanpa penjagaan didatangi oleh Kuye yang ingin menagih nyawanya. Ketika Kuye ingin membalaskan kematian putranya Kuyan, Lin Fang merasa Kuye telah mencelakai putranya sendiri. Mereka bertengkar hebat dan pada akhirnya Lin Fang yang memasrahkan nyawanya untuk dibunuh, memohon agar Kuye memberitahukan siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Kuye pun menceritakan bahwa dialah orang yang telah membunuh Lin Xiaotian di 10 tahun yang lalu, di mana hal ini membuat Lin Fang yang sangat bersedih pun memuntahkan darah atas racun dalam tubuhnya yang kambuh. Kuye mengakui kalau dia yang merasa iri terhadap ayah Lin Fang, dan juga karena ilmu pusaka milik keluarga Lin, yaitu ilmu pedang 7 bintang yang ingin dia peroleh dari Lin Xiaotian, adalah dua motif utama atas aksi pembunuhannya dulu. Di lain sisi, Qing Hong dalam rasa bersalahnya itu tiba-tiba kembali diserang oleh seseorang yang kemarin melukainya dan juga melukai Xiuan. Ilmu bela diri pembunuh itu sangatlah tinggi dan rupanya orang yang dibunuh oleh Qing Hong ini adalah guru bagi si pembunuh tersebut. Tak mampu meladeni pertarungan itu lebih jauh lagi, Qing Hong yang dikalahkan beruntungnya diselamatkan oleh Wen Yu yang tiba di sana. Lin Fang yang dalam ujung tanduk nyawanya tengah digantung oleh Kuye ini juga beruntungnya diselamatkan oleh Jenderal Xiahou yang tiba di sana. Lin Fang tahu kalau bukan hanya Kuye yang mencelakai ayahnya, tetapi Kuye juga memiliki komplotan. Sayangnya Kuye yang dikalahkan Jenderal Xiahou ini menolak untuk memberitahukan siapa orang tersebut, dan malah secara tiba-tiba Kuye dihabisi oleh seorang pembunuh yang berlalu dari sana. Belakangan Qin menunjukkan bahwa Peng Fu Fei lah orang yang menghabisi Kuye. Baik Peng Fu Fei maupun Kuye sebenarnya bekerja kepada seorang bos yang memakai topeng ini. Setelah pingsan 5 hari, Qing Hong akhirnya tersadar mendapati Lin Fang dan juga Xiaolan yang menjaganya. Setelah beberapa waktu, Wen Yu yang kembali dari kota Jun'an memberikan Qing Hong obat ginseng yang diracik oleh Wen Rou.
Pulih dari lukanya, Ching Hong yang berkeliling bersama Xiaolan menemukan pembunuh yang kemarin melukainya tengah dikurung di sebuah gudang. Mereka memanggilnya Bak Chang, di mana si Bak Chang yang gak senang ini dan ingin membalaskan dendam kematian gurunya malah menantang Ching Hong untuk bertarung lagi dengannya. Mengejutkannya bukan hanya menerima tantangan tersebut, Ching Hong malah meminta Xiaolan menyiapkan makanan untuk si Bak Chang yang sudah 5 hari tak makan ini. Kesal dengan si Bak Chang, Xiaolan pun mencampurkan obat pencahar ke dalam bubur yang dia siapkan. Dengan kecerdikannya, Xiaolan berhasil membujuk hingga menyuapi Bak Chang yang merasa tersentuh dengan kebaikan tersebut. Pada akhirnya duel antara Ching Hong dan Bak Chang pun dilakukan. Bak Chang sempat memperkenalkan namanya sebagai Huayang, tapi kita tetap panggil dia sebagai si Bak Chang aja lah ya. Di tengah duel itu, dalam kilas baliknya, rupanya Ching Hong lah yang telah memohon kepada Jenderal Xiahou untuk mengampuni nyawa si Bak Chang yang menurutnya bukanlah orang jahat. Jenderal Xiahou yang memberikannya beberapa petunjuk membuatnya berhasil mengalahkan si Bak Chang. Xiaolan merasa cukup heran dengan Bak Chang yang sudah meminum tersebut. Sadar kalau dia telah ditipu selama ini, Bak Chang pun memberikan pengabdian penuhnya kepada Ching Hong. Setelah Wen Yu dan Ching Hong pergi dari sana, Xiaolan yang mencari kesempatan juga meminta agar si Bak Chang selalu mendengarkan perkataannya. Bak Chang setuju dan berterima kasih kepada Xiaolan yang merawatnya sebelumnya. Beberapa waktu sesudahnya, Chuan mengembalikan batu giok milik Ching Hong beserta sepucuk surat yang dia titipkan melalui Xiaolan. Meski mengembalikan batu giok tersebut, dalam isi suratnya, Chuan menyatakan dirinya yang tidak akan pernah menyerah dalam mengejar Ching Hong. Ucapannya itu dia penuhi saat mengunjungi Ching Hong dan mengajak Ching Hong menuju ke sebuah danau yang indah untuk bertamasya. Tetapi di saat itu pula sebuah senjata rahasia tiba-tiba dilemparkan masuk oleh seseorang yang menantang Ching Hong menuju ke tempat yang dimaksud oleh Chuan sebelumnya. Mengira itu adalah surat tantangan, Lin Fang yang membaca surat tersebut mengatakan itu adalah surat ajakan ngedet yang artinya surat itu berasal dari Wen Yu. Dalam kencan tersebut, Wen Yu memberitahukan Ching Hong mereka yang akan segera berpisah untuk sementara waktu karena dia yang harus kembali ke kota Junan. Wen Yu berjanji sepulangnya ke rumah nanti, dia akan meminta ayahnya untuk segera melamar Ching Hong. Sebagai pelengkap lamarannya itu, Wen Yu memberikannya sebuah gelang dan Ching Hong juga pada akhirnya memberikan Wen Yu batu giok milik ibunya. Sontak Wen Yu pun menjadi sangat senang dan menganggap Ching Hong telah menerima lamarannya itu. Hal ini malah membuat Ching Hong merasa gugup dan malu, mengambil kembali batu gioknya beralasan dia yang ingin menambahkan benang penggantung pada giok itu terlebih dahulu. Lalu dia pamit dari kencan itu dengan perasaan malu. Kesulitan merajut benang merah penggantung karena terus-menerus diganggu oleh Xiaolan yang bawel, Ching Hong pergi mencari bantuan dari Lin Fang. Ketika Lin Fang mengajarinya cara membuat rajutan tersebut, hati Lin Fang yang berdegup membuatnya secara kasar mengusir Ching Hong pergi dari sana. Lin Fang yang perasaannya terombang-ambing membandingkan dirinya yang terlalu pengecut bila dibandingkan dengan Chuan yang secara berani mendekati Ching Hong pun pergi ke danau tempat Ching Hong dan Wen Yu ngedet sebelumnya. Ternyata Xiaolan juga berkunjung ke sana. Xiaolan yang sangat mengerti dengan pikiran nonanya mencoba untuk membujuk Lin Fang agar Lin Fang tidak menyimpan perasaan terhadap nonanya. Meski demikian, Lin Fang tetap memilih untuk menguburkan perasaannya. Dahulu, sekarang maupun masa depan, Lin Fang menyatakan dengan tegas dia yang tidak akan pernah suka dengan Ching Hong. Pada akhirnya Wen Yu pun berpamitan dengan Ching Hong. Ching Hong telah menyelesaikan rajutan benang merahnya yang terpasang pada batu giok yang diberikan kembali kepada Wen Yu. Wen Yu dan Jenderal Xiahou pun kembali ke kota Junan, meninggalkan rombongan Lin Fang yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke kota Linzhou. Dalam perpisahannya dengan kakak Ching Hong, Chuan berjanji kelak dia yang akan menjadi seorang lelaki yang pantas untuk bersanding dengan Ching Hong. Meninggalkan kota hujan dan tiba di kota air Linzhou yang indah itu, Lin Fang dengan membawa hadiah pergi mengunjungi keluarga Zhou untuk diajak bekerja sama. Seorang pengurus keluarga yang bermarga Chong itu menolak kunjungan Lin Fang, memberitahukan kalau tuan muda Zhou mereka tidak mudah untuk ditemui.
Di kota Linzhou ini, mereka semua tinggal di kediaman Lin Fang karena Lin Fang telah mengambil kembali semua kekayaan keluarga Lin yang sebelumnya dikuasai oleh Kuye. 前些年林州大灾， Qing Hong yang kala itu ingin menulis surat kepada Wen You cukup terpana dengan banyaknya aset dan usaha yang dimiliki oleh Lin Fang, termasuk usaha pengiriman surat yang dikelola oleh keluarga Lin. 业大出手大方。 Sementara itu di sisi lainnya, pengurus Chong ditemui oleh Feng Pufei. Baik pengurus Chong dan Feng Pufei ini ternyata mengabdi kepada sosok bos yang sama. Tampak kalau pengurus Chong ini adalah seorang ahli racun yang bisa meracuni Feng Pufei dalam waktu sekejap. Beruntungnya aksi meracun petugas Chong terhadap Feng Pufei ini hanyalah sebuah guyonan belaka. Dikarenakan Tuan Muda Chou yang tidak bersedia menemuinya, Lin Fang yang tahu kalau Tuan Muda itu suka dengan kehidupan hedon mengirimkan Xiaolan ke sana untuk mendekatinya sebagai seorang penari. Xiaolan yang tiba di sana dengan dandanan penarinya bersama dengan Qing Hong terpikat dengan ketampanan Chou Po yang tengah dikelilingi oleh para gadis penghibur lainnya. Xiaolan pun bergegas ke depan, berdesak-desakan dengan para gadis lainnya untuk memperebutkan hati Chou Po. Sementara itu, Bak Chang tampak tak senang dan menatap tajam ke Lin Fang yang telah mengutus Xiaolan untuk menjalankan misi seperti itu. Lin Fang hanya tersenyum kecil dan telah membaca isi hati si Bak Chang yang suka dengan Xiaolan. Tak sabar dengan Xiaolan yang tidak mendapatkan kemajuan, Qing Hong dengan galaknya mengusir gadis-gadis penghibur yang lainnya pergi dari sana, sambil menyodorkan pelayannya kepada si Tuan Muda Chou yang malah tidak melirik Xiaolan. Sebaliknya Chou Po malah tertarik dengan Qing Hong. Dengan belati yang sebelumnya sempat dia minta dari Lin Fang, Qing Hong mendorong agar Chou Po menjaga jarak darinya. Dia memperlihatkan sebuah cincin giok dan mengundang Chou Po untuk menemui Lin Fang. Tetapi Chou Po malah menyatakan kesediaannya untuk menemui Lin Fang jika Qing Hong bersedia untuk menjadi wanitanya. 终于可以跟你说说， 喂，说话没必要动手动脚吧？ Kesal dengan permintaan Chou Po yang tidak masuk akal ini, Qing Hong pun pulang melaporkannya kepada Lin Fang. Lin Fang kemudian menceritakan cincin giok tersebut dulunya diberikan Chou Po kepadanya saat Chou Po berlayar ke acara pemakaman 你 ayahnya. 居然是旧识啊！ Wen You dan Jenderal Xiahou di lain sisi telah tiba ke kota Junan. Keduanya disambut oleh Tuan Putri Huayao dan Wen Rou yang telah menunggu di depan gerbang. Dengan dingin, Jenderal Xiahou menghindari Wen You yang menghampirinya dan ingin memberikannya sebuah kantong sulaman. Sementara Jenderal Xiahou menolak Wen Rou, Wen You juga menolak Tuan Putri yang ingin menggandeng tangannya saat mereka tengah dalam perjalanan untuk balik ke istana. 我们明明已经 Putri Huayao yang merasa Wen You bersikap dingin padanya ini kemudian menceritakan kekesalannya ini kepada sang kakek. Perdana Menteri Wang memberitahukan bahwasannya dia yang telah meminta izin kepada Kaisar untuk menjodohkan Huayao kepada Wen You. 他的事啊，求皇上赐婚了。 Wen You yang tiba ke rumahnya disambut dengan penuh kerinduan oleh papa dan mamanya. Wen You memberitahukan dia yang telah jatuh hati pada seorang wanita dan telah melamar wanita tersebut. Awalnya kedua orang tua Wen You berpikir kalau wanita yang dimaksud itu adalah Tuan Putri Huayao, tetapi mereka sangat marah ketika mempelajari Wen You yang telah melamar Qing Hong. Dengan keras, Wen Qiao ayah dari Wen You menolak usulan itu dikarenakan status orang Qing Hong tidak mungkin bisa bersanding dengan status bangsawan mereka. Qing Hong sementara itu tengah protes kepada Lin Fang karena Lin Fang yang tengah bercanda dengannya ingin mengirimkannya untuk dijadikan sebagai wanitanya Chou Po. Tak disangka Qing Hong tiba-tiba dikagetkan oleh kedua orang tuanya yang mengunjunginya di sana. Tentu saja Qing Hong merasa sangat senang bersua kembali dengan ayah dan ibu, juga 3 saudara seperguruannya yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Lalu Lin Fang pun memperkenalkan dirinya kepada Chan Poti dan mengundang Chan Poti untuk beristirahat di kediamannya. Setelah melepas kangen dengan kedua orang tuanya, 你别再叫我媚奴了，我现在可是盟主护法。 宝贝闺女，我不心疼她，谁心疼啊？ sementara Xiaolan yang senangnya juga bukan main saat bertemu dengan 3 bersaudara, 又瘦了，变好看了。 Qing Hong diajak ayahnya untuk melakukan latih tanding pedang. Awalnya Chan Poti merasa bangga dengan perkembangan ilmu pedang putrinya, tetapi setelah mendengar Jenderal Xiahou yang telah melatih Qing Hong selama ini, Chan Poti pun menjadi ngambek gara-gara putrinya berguru kepada Jenderal Xiahou yang dulunya pernah bersaing ketat dengannya untuk memperebutkan hati ibu Qing Hong. Dalam momen yang lebih lanjut, Xiaolan yang diam-diam menyerahkan surat dari Wen You kepada nonanya,
Surat itu terlihat oleh kakak kedua hingga surat itu direbut oleh ayah dan ibunya. Bersikap sangat protektif, Chan Poti pun mencari tahu siapa gerangan lelaki yang telah menuliskan surat cinta untuk putri terkasihnya. Ching Hong pada akhirnya pun menjelaskan hubungannya dengan Wen You yang saling mencintai. 年方几何，家世如何，人品如何，所从何业，最主要是待你如何呀。 Chan Poti tidak memberikan penolakan maupun persetujuannya. Dia hanya ingin bertemu dengan Wen You terlebih dahulu sebelum memberikan restunya. 老实交代。 Malam itu Chan Poti menghampiri Lin Fang yang tengah sendirian. Setelah meminum teh yang dituangkan Lin Fang, Chan Poti pun menceritakan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk menuntaskan misi yang dulunya pernah diberikan ayah Lin Fang kepadanya. Chan Poti menjelaskan, satu hari sebelum kawan baiknya Lin Xiaotian dikabarkan tewas, Lin Xiaotian telah terluka parah dan menitipkannya kitab ilmu pedang 7 bintang, memberikannya perintah untuk mundur dari perang tersebut, demi menjaga kitab ilmu pedang paling tersohor dan paling legendaris tersebut, agar kelaknya kitab itu bisa diwariskan kepada ketua dunia persilatan berikutnya. Lin Fang merasa ada yang aneh dengan cerita itu karena tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Kuye. Tiba-tiba saja Chan Poti merasakan ada seseorang yang mencuri dengar percakapan tersebut. Dia bergegas menuju ke jendela untuk memeriksa, tetapi Feng Fufei yang mengendap di malam itu dengan cepatnya menghilang dari sana. Setelah Lin Fang mencurigai orang yang mengendap tersebut adalah Feng Fufei, sesuai wasiat Lin Xiaotian, Chan Poti akhirnya pun memberikan kitab ilmu pedang 7 bintang kepada Lin Fang. Bukan karena Lin Fang adalah putra dari Lin Xiaotian, tetapi karena Lin Fang secara kebetulan menjabat sebagai ketua dunia persilatan. 如此， Like video ini kalau 我还想 teman-teman 向前辈 suka, 打听一个人。 dislike kalau tidak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih untuk like, comment, share maupun subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi ya di rekap bagian selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.